atau menstabilkan suhu tubuh ayam di saat musim hujan. Nah, di sini ada tiga macam energi metabolisme yang perlu kita pilih salah satunya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan share 3 hal yang perlu diperhatikan saat di musim hujan. Terlebih sekarang Indonesia ini untuk khususnya di Lampung ini cuacanya sangat ekstrim, kadang panas, kadang hujan. Nah, kebetulan kemarin itu hujan hampir 1 malam, dan hari ini jam 2 baru mulai ada matahari, itu pun sedikit. Oke, sekarang yang kita bahas ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh peternak dalam menghadapi di musim hujan. Pertama, fumigasi. Kedua, energi metabolisme. Dan yang ketiga adalah cuka. Itu yang harus kita persiapkan dalam mengatasi masalah di musim hujan untuk ternak kita. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, fumigasi. Fumigasi udah pernah ya ada di video kita, yaitu 3 rangkaian juga agar terhindar dari aratan. Nah, fumigasi ada di situ, bisa disimak dari video sebelumnya. Fumigasi, tujuan fumigasi itu untuk mensterilkan kandang itu secara alami, karena dari asap bakar-bakaran terutama dari kayu, namanya bonggol jagung dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu yang kita bahas adalah energi metabolisme. Apa sih energi metabolisme itu? Ya enggak? Energi metabolisme itu adalah energi yang dimanfaatkan untuk ternak dalam berbagai aktivitas fisik. Terutama pertama, dia untuk berlari-larian, semakin dia berlarian atau mengeluarkan tenaga, dia akan semakin energik. Itulah fungsi energi metabolisme. Yang kedua, energi metabolisme itu mempengaruhi di proses produksi dan reproduksi, dan untuk meningkatkan atau menstabilkan suhu tubuh ayam di saat musim hujan. Nah, di sini ada tiga macam energi metabolisme yang perlu kita pilih salah satunya. Yang pertama jagung, ya. Yang pertama jagung, yang kedua itu gula merah atau gula aren. Terus yang ketiga adalah minyak goreng ataupun bisa minyak jelantah. Terkadang minyak jelantah itu sering ya kita buang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk ternak. Nah, untuk pemakaian minyak jelantah dan gula itu hanya wajib digunakan itu 1,5 sampai 2% dari ransum. Oke, sekarang kita bahas berapa sih kandungan energi metabolisme yang ada di dalam minyak goreng. Nah, minyak goreng itu kandungan energi metabolisme 884 kilokalori. Sedangkan jagung ini lumayan besar ya. Jagung itu sekitar 3.200 sampai 3.300 kilokalori. Nah, untuk gula merah itu energi metabolismenya 2.820 sampai 2.920 kilokalori. Dan sedangkan untuk gula aren itu sekitar 2.900 sampai 3.000 kilokalori kandungan energi metabolisme. Sehingga dalam penerapannya kita hanya butuh 1,5 sampai 2% saja dari ransum. Agar apa? Agar indukan tidak terlalu kegemukan atau nanti terlalu besar telurnya. Bisa jadi kan
Jika ayam itu terlalu banyak energi metabolisme, itu akan menyebabkan porlep. Porlep itu banyak sih penyebabnya. Kurang gizi bisa, kebanyakan gizi pun bisa. Nah, sekarang kita harus tahu berapa sih EM yang harus dibutuhkan untuk ayam. Misal ya, untuk ayam umur 1 sampai 35 hari, itu energi metabolisme yang diperlukan 2.950 kilokalori. Nah, sedangkan untuk usia 35 sampai 70 hari, ayam itu membutuhkan energi 2.850 kilokalori. Nah, untuk ayam usia 10 sampai 21 minggu itu biasanya pulet ya. Pulet itu energi yang harus diperlukan sebesar 2.700 kilokalori. Nah, ini untuk ayam pulet semuanya, bahkan ayam indukan untuk semua jenis. Namun, jika untuk ayam layer usia 10 sampai 21 minggu itu biasanya membutuhkan energi metabolisme 2.750 kilokalori. Nah, jadi sehingga kita sebagai peternak harus tahu berapa yang harus diperlukan untuk ayam kita. Nah, itulah cara kita untuk mengatasi masalah di musim hujan ataupun pancaroba yang sangat ekstrim ini. Nah, untuk yang ketiga adalah cuka. Bisa dilihat ya di sini. Nah, kenapa kita pakai cuka? Cuka itu mampu menetralisir suhu air hujan, yang dimana air hujan itu biasanya menimbulkan asam untuk suhu kandang. Cuka itu mampu membuat asam menjadi basa. Nah, caranya sih mudah. Biasanya kalau habis hujan di dalam kandang bisa disemprot dengan cuka tersebut dengan takaran 1 botol cuka ukuran kecil itu untuk air 2 liter. Namun terkadang kan hujan itu bisa sampai seharian. Nah, itu kita wajib menggantungnya saja di sekitar pojok kandang atau di sekitar area kandang itu. Nah, selain untuk menstabilkan suhu di kandangnya, cuka juga bermanfaat untuk mencegah perkembangan virus di dalam kandang. Biasanya kan kalau hujan itu kan lembab, suhu lembab, jadi kandang-kandang bisa menaikkan amonia. Nah, untuk fungsi cuka itu mencegah perkembangan virus, jadi bisa ditekanlah perkembangan virusnya. Terus yang kedua, menghilangkan bakteri dan hama di dalam kandang. Bakteri. Kembali lagi ke bakteri itu ya namanya kalau musim hujan itu lembab ya. Jadi bakteri, virus, bahkan jamur itu akan naik. Jadi fungsinya cuka untuk menetralisir mereka semua. Dan hama biasanya itu kalau lembab banyak berdatangan lalat ataupun nyamuk, itu bisa dihilangkan dengan uap cuka tersebut. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam membagikan tips atau cara menghadapi pancaroba terutama di musim hujan yang sangat lama. Sekian dari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.